kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berpati. Salam dan bahagia. Saya Siti Nurifatin, CGP Angkatan 7 Bondowoso, kelas 244, UPTD SPF SMP Negeri 3 Bondowoso, akan mendemonstrasikan kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam karya tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Pendidikan sesuai pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Untuk mendapatkan sistem pengajaran yang berfaedah bagi peri kehidupan bersama, haruslah sistem itu disesuaikan dengan hidup dan penghidupan rakyat serta pentingnya asas menurut keadaan. Dalam arti, segala alat, usaha, dan cara pendidikan harus sesuai dengan kodrat keadaan. Pengetahuan dan pengalaman baru. Bapak Ki Hajar Dewantara, menurut pemikiran beliau, pendidikan haruslah memerdekakan kehidupan manusia. Pendidikan tidak boleh dimaknai sebagai paksaan. Ki Hajar Dewantara menganggap ketetapan pikiran dan batin itulah yang akan menentukan kualitas seseorang. Konsep pendidikan yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara pada umumnya mengutamakan cinta serta kasih sayang. Dalam pembelajaran, seorang pendidik harus memperhatikan kodrat siswa sebagai seorang anak yang masih suka bermain. Jika kita melihat anak-anak sedang bermain, pasti yang mereka rasakan adalah kegembiraan. Dan itu membuat suatu kesan yang membekas di hati dan pikirannya. Pemakaian metode Among dalam pendidikan merupakan suatu metode yang tidak menghendaki paksaan-paksaan, melainkan memberikan tuntunan bagi hidup anak-anak agar dapat berkembang dengan subur dan selamat, baik lahir maupun batinnya. Proses menuntun anak ini diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong harus memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya sendiri. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada 3 kerangka perubahan. Yang pertama, kodrat keadaan. Dalam melakukan perubahan, perlunya melihat kodrat keadaan yang terbagi 2, yaitu kodrat alam, di mana kodrat alam terkait dengan alam tempat masyarakat itu berada, bisa dengan alam pertanian, pegunungan, perkotaan, atau adanya ragam muslim yang membentuk kebiasaan masyarakat. Sedangkan kodrat keadaan, kodrat di mana perbedaan zaman dari tahun ke tahun, setiap zaman keadaan memiliki tantangannya masing-masing. Saat ini menjadi keadaan zaman yang dimana teknologi menjadi keutamaan akses yang digunakan. Yang kedua, budi pekerti. Budi artinya cipta, rasa, dan karsa. Sedangkan pekerti tenaga. Nah, dalam filosofi pendidikan, Ki Hajar Dewantara harus seimbang dalam perubahan tersebut. Ada olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan olahraga. Sehingga seimbang dan akan menjadi kesempurnaan budi pekerti yang membawa kita pada kebijaksanaan dan menghadirkan insan-insan penuh kebijaksanaan, berorientasi pada murid untuk bisa memenuhi kebutuhan demi tumbuh kembangnya bakat dan minat. Yang ketiga, prinsip perubahan. Adanya asas trikon, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentrasi.
dalam melakukan perubahan menurut Ki Hajar Dewantara, kita perlu berakar pada identitas dari sebuah masyarakat, sehingga nilai esensi suatu daerah tetap ada sehingga kontinuitas berjalan sesuai hakiki. Konvergensi artinya harus memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, sedangkan konsentris artinya pendidikan harus menghargai keragaman dan kemerdekaan. Ibarat petani memiliki banyak bibit. Setiap bibit akan tumbuh sesuai asalnya. Bibit padi akan tumbuh padi. Dan dalam merawat padi berbeda dengan bibit jagung, masing-masing sesuai dengan kodratnya. Begitulah pendidik dalam konteks kehidupan sehari-hari. Bukti saya telah melakukan penerapan perubahan proses pembelajaran sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara seperti kegiatan di bawah ini. Yang pertama, proses menuntun, di mana guru menyambut siswa di pagi hari untuk menuntun siswa membiasakan diri dalam senyum, salam, sapa, yang mengajarkan memanusiakan manusia. Yang kedua, proses kembali ke ladang. Di sini tujuan untuk memperluas kembali tujuan pendidikan yang menjadi pokok kewajiban bagi taman siswa. Pribadi yang percaya diri dan berani dengan mencurahkan segala kreativitas dan inovasi sebagai individu maupun bagian dari kelompok. Karena sejatinya pendidikan bukan sebagai ajang untuk berkompetisi, tetapi sebagai wadah berkolaborasi untuk kemajuan atas kualitas pendidikan bangsa dan negara Indonesia. Yang ketiga, proses budi pekerti, di mana budi pekerti mencerminkan watak atau karakter sebagai perpaduan antara cipta, karsa, dan karya. Budi pekerti sangat penting dalam pendidikan yang harus dikembangkan sebagai kodrat alam dan kodrat zamannya. Yang keempat, proses bermain. Belajar dan bermain merupakan tuntutan jiwa anak menuju ke arah kemajuan hidup jasmani dan rohani, sehingga permainan yang mendidik sangat diperlukan dalam pembelajaran. Yang terakhir, tentang proses berpihak pada anak. Dalam hal ini, pembelajaran guru dapat memberikan kebebasan pada siswa sesuai karakteristik siswa masing-masing. Guru dan siswa harus mampu berkolaborasi bersama untuk menggali dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh siswa. Demikianlah tadi gambaran demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam karya tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Semoga ini menjadi titik tolak untuk saya berbenah menjadi guru lebih baik yang mampu memposisikan diri dan mengajar siswa sesuai dengan kodratnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.